Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Mursid, mahasiswa UIK Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi Reguler 3A, akan memaparkan pelanggaran etika bisnis di Telkomsel. Telekomunikasi seluler beroperasi dengan merek dagang Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 236.000 BTS (Base Transceiver Station) dan melayani lebih dari 170 juta pelanggan, membuat Telkomsel mengambil pangsa pasar telekomunikasi seluler Indonesia hampir sebesar 60% di tahun 2020. Dengan capaian tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan dalam satu negara, bekerja sama dengan 575 mitra roaming. Layanan Telkomsel saat ini dapat digunakan di 200 negara di dunia. Pelanggaran etika bisnis Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam iklan Tekmania. Telkomsel diduga melakukan manipulasi dalam program Tekmania dengan tetap menarik pulsa pelanggan meski keutamaan dalam program itu tidak diberikan. Salah seorang warga kota Medan, Mulyadi, 37 tahun di Medan, Selasa, mengatakan dalam iklannya, Telkomsel menjanjikan gratis menelpon ke sesama produk operator seluler itu selama 5.400 detik atau 90 menit. Untuk mendapatkan layanan itu, pulsa pelanggan akan dikurangi 3.000 setelah mendaftar melalui SMS time on yang dikirim ke nomor 8999 terlebih dahulu. Namun, pelanggan sering merasa kecewa karena layanan itu selalu gagal dan hanya dijawab dengan pernyataan maaf disebabkan sistem di operator seluler tersebut sedang sibuk serta disuruh mencoba lagi. Tapi pulsa pelanggan tetap dikurangi dan apabila terus dicoba tetap juga gagal, sedangkan pulsa terus dikurangi, katanya. Warga kota Medan yang lain, Ulung, 34, mengatakan penggunaan layanan Tekmania yang diiklankan Telkomsel itu seperti berjudi. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, namun pulsa tetap ditarik, katanya. Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi SHMH mengatakan layanan iklan Telkomsel itu dapat dianggap manipulasi karena terjadinya misleading atau perbedaan antara realisasi dengan janji. Pihaknya setiap memfasilitasi dan melakukan pendampingan jika ada warga yang merasa dirugikan akan menggugat permasalahan itu secara hukum. Secara sekilas, kata Farid, permasalahan itu terlihat ringan karena hanya mengurangi pulsa telepon seluler masyarakat sebesar 3.000. Namun, jika kejadian itu dialami 1 juta warga dari sekian puluh juta pelanggan Telkomsel, maka terdapat dana 3 miliar yang didapatkan operator seluler itu dari praktik manipulasi iklan tersebut. Saran: perusahaan Telkomsel jangan menjanjikan sesuatu yang belum terlaksana karena akan membuat para pelanggan menjadi tidak percaya lagi. Tindakan yang tidak etis bagi perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen atau masyarakat dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan, sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika pada umumnya perusahaan memiliki peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang karir. Perusahaan yang menjalankan usahanya dengan didukung suatu etika bisnis dan akan lebih berkembang daripada perusahaan yang tidak memiliki suatu etika berbisnis apa-apa. Oleh karena itu, suatu etika bisnis sangat penting dalam menjalankan suatu usaha. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.